Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, absen 1-8, ingin membahas tentang kejadian peristiwa Malari tanggal 15 Januari tahun 1974. Peristiwa Malari merupakan salah satu peristiwa kelam di zaman Orde Baru. Peristiwa Malari merupakan singkatan dari Malapetaka 15 Januari 1974. Berikut sejarah peristiwa Malari. Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa ini berawal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue ke Indonesia dan juga kisruh investasi asing saat itu. Jumlah korban peristiwa Malari adalah 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. Ini disebabkan oleh kondisi sosial pada masa ini, di mana mulai terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan pada kalangan masyarakat, terutama masyarakat miskin di kota Jakarta. Kemiskinan ini menjadikan adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Kemudian terjadi pula penentangan terhadap pengaruh asing di Indonesia. Pada masa ini mulai masuk investasi dari perusahaan luar negeri, terutama perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang ini dianggap menguasai ekonomi Indonesia, dan kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka, menjadi penyulut kemarahan para mahasiswa. Penentangan terhadap pengaruh asing ini juga disebabkan oleh pengambilan pinjaman asing dari Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Kunjungan Ketua IGGI, Jan Peprong, membuat para mahasiswa berdemonstrasi dan menolak kunjungannya. Peristiwa Malari adalah sebuah kejadian yang berlangsung pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta pada periode Indonesia era Orde Baru. Kejadian yang berwujud demokrasi, mahasiswa, dan kerusuhan sosial ini menjadi salah satu peristiwa penting semasa rezim Orde Baru. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah kedatangan Perdana Menteri Jepang yaitu Kakue Tanaka. Pada masa itu, beberapa kelompok masyarakat terutama mahasiswa sudah protes kepada pemerintah terkait investasi asing, terutama dari Jepang yang jumlahnya begitu masif dan dianggap sebagai bentuk penjajahan gaya baru. Protes berusaha dicegah oleh pemerintah melalui serangkaian tindakan, namun demokrasi ternyata tetap berlangsung hingga menimbulkan pembakaran, puluhan korban jiwa, ratusan korban luka, dan penjarahan. Dampak dari kerusuhan ini adalah dicopotnya beberapa tokoh penting dalam pemerintah beserta penangkapan para aktivis demonstran, terduga kerusuhan beserta peredaran media massa yang dianggap manas-manasi suasana. Diduga terdapat pihak yang sengaja mendorong mahasiswa untuk melakukan demokrasi berskala kerusuhan demi kepentingan politik praktis. Malari 1974. Pada mulanya timbul rasa anti modal asing. Maksud dari kalimat tersebut adalah adanya penolakan terhadap eksisnya produk dari Jepang yang beredar di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Soeharto dalam usahanya melakukan pembangunan besar-besaran pada banyak aspek. Akan tetapi, usaha pembangunan tersebut memiliki kendala berupa adanya hutang dari masa pemerintahan Soekarno. Untuk menutupi hutang tersebut, maka Presiden Soeharto memikirkan rencana untuk kemudian memasukkan investor dari negara lain. Sebelum produk-produk Jepang seperti kendaraan, alat elektronik, dan barang-barang lainnya menguasai pasar Indonesia, ternyata Amerika Serikat terlebih dulu menjadi investor, yaitu meliputi bidang energi dan tambang. Akan tetapi, pada kenyataannya, produk-produk Jepang lebih mendominasi dibanding Amerika Serikat. Dengan melihat keadaan tersebut, akhirnya membuat Presiden Soeharto lebih ingin mengembangkan kerjasama dengan Jepang, dengan menjadikan Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia. Rencana tersebut terdengar hingga ke berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Hal inilah yang menjadi penyebab mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan slogan anti asing. Namun ada pula penyebab peristiwa Malari yang lain, yaitu adanya isu perpecahan dari kalangan tokoh militer yang berada di bawah Presiden Soeharto, di mana pada tahun 1971 seorang Panglima Kopkamtib sekaligus merupakan Deputi Panglima Angkatan Bersenjata yaitu Jenderal Sumirto sering menyelenggarakan rapat dan memanggil sejumlah militer. Hal ini akhirnya membuat kelompok Ali Murtoko merasa terusik dan berniat menanyakan keadaan Presiden Soeharto perihal rencana dan saat yang akan dilakukan oleh Sumitro. Sekian, terima kasih. Tepat pada 15 Januari, Presiden Soeharto dan beberapa menteri bertemu dengan Tanaka serta rombongannya di Istana Presiden. Sementara itu, ribuan orang yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa turun ke jalan melakukan demokrasi. Mereka menolak kedatangan Tanaka yang dianggap sebagai simbol modal asing yang harus dilawan. Para pelajar dan mahasiswa melakukan long march dari kampus Universitas Indonesia, Salemba menuju Universitas Trisakti di Grogol.
Saat melakukan aksi, mahasiswa mengusung 3 tuntutan, yaitu pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga asisten pribadi presiden. Menjelang sore hari, aksi demokrasi mulai memanas dan terjadi bentrokan. Sementara itu, beberapa orang yang mengaku dari kalangan buruh pada artinya menyerbu Pasar Senen Blok M dan kawasan Glodok. Mereka menjarah serta membakar mobil buatan Jepang dan toko-toko. Akibat dari kerusuhan tersebut, setidaknya ada 11 orang meninggal dunia, 300 luka-luka, dan 144 buah bangunan rusak berat. Aparat keamanan menyalahkan mahasiswa sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut. Namun mahasiswa menyanggah dan menyebut aksi yang mereka melakukan dari Salemba ke Grogol berlangsung damai. Dalam peristiwa Malari, Jenderal Ali Murtopo menuduh ex-PSII dan ex-Masyumi atau ekstrim kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Namun, setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Syahrir dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikit pun fakta dan tak ada seorang pun tokoh ex-Masyumi yang terlibat di situ. Belakangan, pernyataan muncul dari Jenderal Sumitro dalam buku Heru Cahyo, Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro dan peristiwa Malari bahwa ada kemungkinan kalau justru malahan Ali Murtopo sendiri CSIS-nya yang mendalangi peristiwa Malari. Selanjutnya, dampak peristiwa Malari tahun 1974. Yang pertama, pemberhentian Sumitro sebagai Panglima Kopkamtib. Yang kedua, pembubaran asisten pribadi presiden. Pasca peristiwa ini, jabatan asisten pribadi presiden dibubarkan. Yang ketiga, penggantian kepala Bakin. Peristiwa Malari juga berdampak pada pencopotan jabatan kepala Bakin dari Sutopo Juwono kepada Yoga Sugomo. Yang keempat, munculnya korban jiwa, kerusakan, dan penjarahan. 5. Dampaknya terhadap pers karena Presiden Soeharto melakukan tindakan represif. Berita-berita yang disajikan sudah melakukan provokasi rasa anti-Jepang hingga memanaskan aksi mahasiswa yang berpuncak pada peristiwa 15 Januari 1974. Yang keempat, dampaknya terhadap kehidupan mahasiswa di kampus. Kerusuhan sosial yang terjadi di Jakarta pada 15 Januari 1974 mendapatkan tanggapan serius dari Presiden Soeharto sehingga kerusuhan tersebut dianggap mencoreng kewibawaan pemerintah Orde Baru. Pasca peristiwa tersebut maka diambil berbagai kebijakan Orde Baru yang mempengaruhi kehidupan gerakan mahasiswa di kampus. Yang ketujuh, dampaknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Jepang menganggap peristiwa Malari sebagai peristiwa yang penting. Studi kawasan Asia Tenggara mulai berkembang di Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang menganggap pentingnya studi Indonesia, sehingga kalangan swastanya mendapat pengetahuan yang cukup sebelum berbisnis di Indonesia.